salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Happy Cooking Channel. Kali ini aku bikin bolu marmer brownies kukus ya. Jadi bolu marmer brownies tapi dengan cara dikukus, teman-teman ya. Ini enak banget. Jadi harum browniesnya itu tercium sekali ya, karena kita pakai dark compound coklat atau coklat coating ya. Pokoknya simpelnya coklat batangan ya. Jadi khas brownies itu pakai coklat batangan, dan khasnya bolu marmer itu mesti ada di dalamnya tuh ada coklatnya ya. Adonannya adonan coklat gitu, teman-teman. Oke, cara pembuatannya simple banget, dan juga yang pasti bolu ini enak banget, teman-teman. Jadi kalau dikukus itu saya baru nyoba ya bikin bolu marmer tapi dikukus, karena memang telurnya tersisa sebanyak 4 butir, dan loyangnya pun juga yang lumayan ada lekak-lekuknya ya, ada bentuk lobe-nya dan sebagainya. Jadi aku pakai loyang kecil ya, loyang plastik, sehingga aku pikir dikukus aja, karena kalau loyang marmer itu kan yang dipanggang ya, loyangnya dari aluminium minimal, dan kalau bisa yang berlika-liku ya, ada bentuk-bentuknya. Karena saya adanya yang plastik sehingga saya pakai metode kukus aja, tapi enak juga teman-teman hasilnya ya. Jadi adonan coklatnya kerasa, terus coklat dark compoundnya juga kecium banget ya, kerasa banget. Dan oke, langsung aja yuk ke cara pembuatannya, karena memang bikinnya gampang ya. Oke teman-teman, sebelum bikin bolu apapun resepnya mesti kita ukur pakai loyang yang kita punya. Kalau kita punya loyang besar, nah sebaiknya teman-teman sesuaikan ya resepnya. Nah ini saya karena loyangnya ukurannya diameter 18 cm, maka takaran resepnya seperti ini, kurang lebih 4 butir telur, ada 100 mentega. Saya pakai mentega Blue Band yang sudah dilelehkan. Lelehkannya juga jangan terlalu bergejolak banget, jangan terlalu bening, jadi warnanya jenuh begini ya, jadi tidak terlalu kering. Kemudian ada 150 gram tepung serbaguna, ada 100 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapioka bisa di skip teman-teman ya. Ada baking powder dan SP serta vanili yang terakhir. Oke teman-teman, langsung aja telur, gula pasir, SP 1 sendok teh, garam ya, ada tambahnya pakai garam setengah sendok teh, dan vanili setengah sendok teh. Kita akan mixer ya pelan-pelan, pertama kecepatan rendah, sedang, baru kecepatan tinggi.
mixernya sampai betul-betul mengkilap ya, artinya bubble-nya itu sudah menghilang teman-teman. Jadi betul-betul dari warnanya benar-benar mengkilap ya, dan juga pas kita angkat nanti adonan di mixernya itu enggak berjatuhan terlalu ya, maksudnya masih sudah lumayan kaku gitu. Ini karena dia membentuk seperti lipatan-lipatan ya teman-teman, kalau kita teliti seperti ini ya lipatan-lipatannya. Dan kalau sudah mengkilap, sudah betul-betul tidak ada bubble-bubblenya lagi ya, baru kita stop dengan kecepatan rendah. Nah ini sudah cukup ya teman-teman, adonannya sudah peak ya. Oke, lanjut kita saring baking powder ya, 1 sendok teh. Dan ini tepung sagu, kalau tepung tapioka ya teman-teman, nggak usah pakai tepung tapioka juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Saya cuma kepengen coba aja kayak apa sih kalau pakai tepung tapioka gitu. Atau teman-teman punya tepung maizena, nggak apa-apa, pakai aja tepung maizena, nggak pun nggak masalah ya, di skip aja boleh. Dan ini ada 2 sendok makan susu bubuk, saya pakai bubuk Denko. Kenapa kita saring? Karena ada bergerindil gitu ya, walaupun sekedar tepung susu bubuk atau baking powder, kita pengen semuanya rata tercampur ya. Dan juga tepung terigunya kita saring juga teman-teman, meskipun tepungnya itu kelihatannya dirasakannya itu tidak ada bergerindil, tapi tidak ada salahnya kan kita saring aja semua ya, kita campur bahan kering. Dan ini sudah ada sisa-sisanya ya, kita buang aja yang bergerindilnya. Lalu kita akan bagi jadi 4 bagian ya. Ini kita akan masukkan ke adonan telur, tetapi tidak semuanya ya teman-teman. Jadi sebaiknya dibagi sedikit-sedikit aja dulu ya, dikira-kira aja. Teman-teman mau bagi minimal 3 bagian aja ya, atau 3 kali atau 4 kali juga nggak apa-apa ya, atau mau 2 sendok dulu nggak apa-apa. Jadi biar semuanya kecampur rata aja. Saya pakai spatula aja ya teman-teman. Jadi harus betul-betul hati-hati sekali ya, jangan sampai adonannya turun. Kalau sudah kita kocok dengan betul-betul mengkilap, peak banget, nah insya Allah dia lumayan kokoh ya. Tapi tetap kita harus juga memberikan tepung terigunya ini, bahan keringnya ini harus hati-hati, jangan sekaligus ya, karena kita perkirakan mencampurnya itu kan tidak terlalu rata, jadinya belang bentong, pas dimakannya suka ada tepung terigu yang masih tidak terolah, jadi ada putih-putihnya, bintik-bintik di dalam adonan gitu. Jadi semuanya dipastikan harus rata. Dan ini yang ketiga dan yang keempat. Oke, baru kita akan campurkan yang terakhir ini ya. Jadi volume adonan telurnya itu tidak terlalu turun ya, masih tetap dia bertahan teman-teman. Jadi usahakan kita pegang adonannya masih fluffy ya. Turun itu berarti sudah nggak fluffy teman-teman. Saya sharing aja ya, saya bukan ahli, tetapi karena pengalaman bikin kue-kue kayak gini, jadi memang pengalaman itu jadi guru yang terbaik buat kita ya teman-teman. Jadi banyak jam terbang bikin kue seperti ini. Insya Allah teman-teman jadi nambah pengetahuan sendiri ya, dari hasil yang kita buat, proses yang kita buat, teknik yang kita buat itu menghasilkan hasil yang seperti apa, itu nanti buat pelajaran buat kita ya teman-teman ya. Jadi memang ngelipatnya ini tidak boleh terburu-buru, harus hati-hati banget ya. Dan terakhir adalah si mentega lelehannya itu ya. Oke, selanjutnya akan kita masukkan lelehan menteganya. Jadi menteganya tidak boleh kering banget sampai
mendidih, cukup dipanaskan saja dengan api kecil atau di microwave cuman 5 detik nggak apa-apa ya. Yang penting dia sudah meleleh, sudah kita angkat aja, nanti dia akan meleleh sendiri. Dan ini yang juga bikin kuenya enak. Kalau teman-teman punya butter boleh, apalagi butter ya, mungkin lebih wangi lagi, lebih enak lagi rasanya ya. Oke, ini sudah, kita akan aduk-aduk lagi. Ini saya sekaliguskan ya, tidak bertahap untuk menteganya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu khawatir, yang penting cara ngaduknya itu bener. Artinya tidak ada yang mentega yang tersisip ya, yang nggak keaduk itu. Jadi ini sampai bawah, si spatulanya ini diarahkannya ke bawah, ngaduknya sampai pinggir bawah ya. Nah tetap hati-hati juga, jangan sampai adonannya turun ya. Sudah kita pastikan ya, ini sudah tercampur rata semuanya ya, jadi teksturnya masih fluffy ya teman-teman. Ini sudah tercampur, nggak ada yang nggak tercampur, karena kalau masih ada sisa mentega dia bikin kuenya nggak ngembang sempurna. Yang tersisa itu bikin kuenya jadi bantet ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bagi ya, kasih sedikit saja beberapa sendok untuk dicampur dengan coklat ya teman-teman. Biasanya ada orang yang tanpa mentega dulu dia udah misahin si cocoa powdernya ya, si adonannya dia udah pisahin dulu. Tapi saya nggak apa-apa nih, saya coba aja yang adonannya yang udah dicampur mentega baru saya coklatin ya, baru saya kasih cocoa powder. Tapi teman-teman juga bisa aja ya kasih dulu cocoa powder sebelum dikasih mentega. Nah saya mau coba kali ini, saya tetap adonannya saya campur mentega dulu, baru saya ambil beberapa untuk dicampur dengan cocoa powder. Hasilnya juga mantap teman-teman, enggak orang bilang jadi tenggelam gitu, enggak juga ya. Tadi gimana adonannya ya teman-teman, kalau terlalu encer enggak fluffy dia akan jatuh, tapi kalau adonannya kita sudah buat fluffy tetap enggak jatuh ya, dia enggak akan tenggelam tuh adonan coklatnya gitu. Jadi pengalaman saya ini kuncinya itu adonannya jangan sampai jatuh ya, jangan sampai turun gitu. Nah itu kan proses pengadukannya yang paling penting ya teman-teman. Dan ini saya juga coba 2-4 sendok makan ya dengan cocoa powder. Ini ngaduknya lumayan agak strong ya, agak lumayan agak slow gitu.
tapi tetap dia tidak bikin adonan coklatnya itu tenggelam, artinya dia stay di dalam adonan lapisan atas itu yang enggak turun ke bawah gitu. Jadinya boleh dicoba ya teman-teman. Kuncinya gimana? Kuncinya itu tadi, ternyata memang adonannya tidak boleh turun ya, harus tetap fluffy gitu. Oke, tahap selanjutnya saya punya dark compound coklat atau coklat coating merek Tulip. Ini saya akan pakai 2 sendok makan aja ya. Jadi kita ambil 2 sendok makan ya, dikasih minyak sayur, kurang lebih minyak sayurnya 4 sendok makan aja ya. 4 sendok makan minyak sayur, dan coklat coatingnya 2 sendok makan saja. Dengan api yang kecil saja, jangan sampai semuanya mendidih ya, jangan sampai, karena kalau mendidih berarti coklatnya gosong. Ini kita aduk-aduk aja, api kecil sekali. Kalau sudah 1/4 lagi dia mau meleleh, cukup kita matikan apinya ya, biarkan sisanya meleleh sendiri. Ini api sudah bisa kita matikan ya teman-teman. Jadi biarkan sisa coklatnya itu masih gerinjilan ya. Nah, seperti ini kita angkat dari kompor. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai dibiarkan ya mendidih semua. Ini sisanya seperti ini lagi, baru kita akan matikan apinya dan kita biarkan dia sisanya setengahnya meleleh sendiri ya di panci yang panas ini. Kalau bisa sih teman-teman bisa mendidihkan air terus dikasih double boiler ya, artinya coklat sama minyaknya taruh di mangkok langsung diaduk-aduk, tapi karena memang saya pengennya cepet aja lah ya, jadi langsung aja dengan pancinya gini. Tapi itu tadi tekniknya ya teman-teman, jangan dibiarkan, kita tetap aduk. Setengah dari coklatnya masih belum meleleh, nggak apa-apa, langsung saja dimatikan kompornya, nanti tuh dia udah meleleh sendiri ya. Nah, ini sudah bisa kita akan campur. Oke, ini adonan yang tadi ya, dengan diameter kurang lebih 18 cm. Loyangnya itu loyang kecil ya, ukuran 4 butir telur yang besar ya. Telurnya itu 4 butir tapi yang besar-besar. Kalau telurnya kecil berarti boleh kita pakai 6 saja sudah bisa ya. Kalau telurnya kecil-kecil bisa pakai 6 butir ya, karena telurnya besar jadi 4 butir. Oke, kita akan masukkan dulu. Setelah itu baru adonan yang coklatnya ya. Ini betul-betul dia padat yang adonan coklatnya teman-teman ya, tidak encer. Jadi tidak perlu khawatir akan tenggelam ya, meskipun sudah dicampur dengan mentega adonannya. Jadi kan rasa adonan coklatnya juga gurih karena dia mengandung juga mentega ya gitu. Biasanya kan teknik begini ada yang adonannya itu dipisahin dulu sedikit dan tidak dicampur dengan mentega dulu. Biar apa? Biar nggak tenggelam. Tapi saya campur aja semuanya ya, nggak apa-apa, biar ada rasa dari menteganya juga ya, ada rasa gurihnya juga. Dan selama adonannya itu fluffy, kita nggak perlu khawatir ya teman-teman. Oke, baru kita akan tutup lagi dengan adonan ini. Setelah kita tutup sedikit, baru ini kita sisakan beberapa ya, tidak kita habiskan semua karena untuk bagian atas ya. Jadi teman-teman harus membagi adonan putihnya itu, sisakan 2 bagian ya untuk menutupi di bagian atas, dan ini baru saya kasih coklat. Kalau coklat coating atau dark compound coklat dipanaskan, dia akan meleleh, dan inilah yang bikin khas browniesnya itu dari sini, dari dark compound coklat itu ya. Nah, ini kalau masih panas dia akan meleleh kemana-mana ya, bisa tembus sampai
hampir lapisan bawah, tapi nggak sampai lapisan bawah ya, paling pinggir-pinggirnya aja gitu teman-teman. Jadi tembusnya itu sampai pinggir-pinggirnya ya. Dan kelebihan metode kukus itu nggak sampai ke bau gosong ya istilahnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai oven, sebaiknya dilapisi oleh baking paper ya. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa sih ya, nggak masalah. Cuman tetap aja kalau coklat itu kan dia akan meleleh di pinggir-pinggirnya, dan itu memang khasnya brownies ya, jadi bolu marmer brownies gitu ya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan, lalu bisa langsung pancingnya kita siapkan ya, airnya sisakan setengah jari aja dari atas dandangnya. Apinya sedang aja, dipanggang kurang lebih 40 menit ya teman-teman. Saya hampir 45 menit ini ngukusnya dengan api yang sedang seperti ini ya. Kita rapatkan ya dengan serbet tutupnya. Nah, ini sudah lumayan ya. Pemanggangan dengan kompor, dengan oven listrik atau oven bukan oven listrik ya, oven tangkring maksudnya, itu sama kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Oke teman-teman, jadi 4 butir telur itu pas sampai ke permukaan loyang. Jadi memang harus disisahkan bagian atasnya itu ruas ketiga dari jari telunjuk kita ya, biar nanti dia pas mekar itu pas banget ya, tingginya setinggi loyang gitu ya. Ini teman-teman yang masih panas banget, jangan khawatir ya, melebar, dia kokoh kok ya. Nah, kokoh dan lumayan matang sampai dasar ya. Nah, yang melebar-melebar itu adalah coklat dark compoundnya, karena masih panas dia akan melebar-melebar ya, dia akan basah. Dan untuk lapisan marmernya itu kelihatan, dia nggak sampai tembus banget ya, jadi cantik. Oke, semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.